Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Fitria Kumala, NIM 1801040085 dari Prodi PPS 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada teori belajar kognitivisme dan konstruktivisme. Teori kognitif dipelopori oleh Jean Piaget 1896 sampai 1980. Pengertian teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Ciri-ciri teori belajar kognitif, Kusman 2015 halaman 52. Yang pertama, perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam dirinya. Yang kedua, mementingkan keseluruhan dibandingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan fungsi kognitif. Yang keempat, mengutamakan keseimbangan dalam diri individu. Yang kelima, perilaku manusia sangat ditentukan oleh masa kini. Yang keenam, pembentukan perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh struktur kognitif. Yang ketujuh, ciri khas dalam pemecahan menurut teori kognitif adalah adanya prinsip. Teori belajar konstruktivisme. Pelopor dari teori konstruktivisme adalah Jean Piaget, Brunner, dan Vygotsky pada awal abad 20-an yang memiliki pandangan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif, melainkan secara aktif. Konsep utama dalam teori konstruktivisme yaitu peserta didik akan aktif mencari untuk membuat pengertian tentang apa yang ia pahami. Hal ini memiliki arti bahwa belajar adalah sebuah kegiatan yang berbasis mencari tahu secara mandiri, menyelesaikan masalah, menemukan. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat, pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun landasan berpikir atau filosofi berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Model-model pembelajaran yang berlandaskan teori konstruktivisme diantaranya adalah model pembelajaran reasoning dan problem solving, model pembelajaran problem-based instruction, model pembelajaran perubahan konseptual, model pembelajaran group investigation, model pembelajaran inquiry. Yang kedua, teori belajar humanistik dan kecerdasan ganda. Ada teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati kajian filsafat. Teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat elektif. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Tokoh penganut aliran humanistik diantaranya tokoh Kolb, dengan konsepnya tentang 4 tahap dalam belajar, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Haney dan Mumford menggolongkan siswa dalam belajar menjadi 4, yaitu aktivis, relaktor, teoris, dan pragmatik. Teori kecerdasan ganda. Howard Gardner memperkenalkan dan sekaligus mempromosikan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan kecerdasan ganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada satuan kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan, melainkan semua kecerdasan bekerja sama dengan satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Pokok pemikiran yang dikemukakan Gardner adalah manusia mempunyai kemampuan meningkatkan dan memperoleh kecerdasan. Kecerdasan selain dapat berubah, dapat pula diajarkan kepada orang lain.
Kecerdasan merupakan realitas yang majemuk yang muncul di bagian-bagian yang berbeda pada sistem otak atau pemikiran manusia. Pada tingkat tertentu, kecerdasan ini merupakan suatu kesatuan yang utuh. Artinya, dalam memecahkan masalah atau tugas tertentu, seluruh macam kecerdasan bekerja bersama-sama, kompak, dan terpadu. Howard Gardner 1983 mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki 7 jenis kecerdasan dasar, yaitu kecerdasan bahasa atau verbal, kecerdasan matematis logis, kecerdasan spasial atau ruang, kecerdasan kinestesis jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal. 3 kecerdasan lagi yang muncul kemudian adalah kecerdasan naturalis, kecerdasan spiritual, kecerdasan eksistensial. Yang ketiga, berbagai teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Dalam teori ini, proses pembelajaran ini lebih mementingkan stimulus atau rangsangan dan respon yang dilakukan oleh siswa. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Yang kedua ada teori belajar kognitif. Teori kognitif mempunyai pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang menitik beratkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualitas lainnya. Teori belajar konstruktivisme. Teori ini merupakan teori dari Piaget. Menurut cara pandang teori konstruktivisme, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Teori belajar humanistik. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia, sehingga lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimiliki, baik dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pergeseran teori belajar, adanya kelemahan pada masing-masing teori merupakan salah satu hal yang mendorong mengapa teori satu bergeser ke teori yang lain, serta keinginan untuk memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, pengertian bahasa dan fungsi umum bahasa. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok orang manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Hampir senada dengan pendapat Wibowo, Walija 1996 halaman 4 mengungkapkan definisi bahasa ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Fungsi umum bahasa. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan sosial. Pada dasarnya, bahasa sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Ide, keinginan, gagasan, dan lain-lain disampaikan lewat bahasa. Dalam literatur bahasa, dirumuskannya fungsi bahasa secara umum bagi setiap orang adalah sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, sebagai alat kontrol sosial, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kelima, fungsi khusus bahasa. Fungsi khusus bahasa, sedangkan fungsi khusus bahasa secara khusus adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari bahasa kuno, mengeksploitasi teks. Yang keenam, strategi pemerolehan bahasa pertama. Anak-anak dalam proses pemerolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi. Strategi yang pertama adalah meniru atau imitasi. Berbagai penelitian menemukan berbagai jenis peniruan atau imitasi seperti imitasi spontan, imitasi perolehan, imitasi segera, imitasi lambat, dan yang terakhir, imitasi perluasan. Strategi kedua dalam pemerolehan bahasa adalah strategi produktivitas. Produktivitas berarti keefektifan dan keefisiensian dalam pemerolehan bahasa melalui sarana komunikasi linguistik dan non-linguistik, mimik, gerak, isyarat, suara, dan sebagainya. Strategi ketiga adalah strategi umpan balik, yaitu umpan balik antara strategi produksi ujaran atau ucapan dengan responsi. Strategi keempat adalah apa yang disebut prinsip operasi. Dalam strategi ini, anak dikenalkan dengan pedoman. Gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menggunakan bahasa. Hindari pengecualian prinsip khusus, antara lain seperti kata, belajar menjadi belajar. Pemerolehan bahasa kedua.
Perolehan bahasa kedua dimaknai saat memperoleh sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Ada yang menyamakan bahasa kedua sebagai bahasa asing. Khusus bagi kondisi di Indonesia, istilah bahasa pertama atau bahasa ibu, bahasa asli atau bahasa utama berwujud dalam bahasa daerah tertentu, sedangkan bahasa kedua berwujud dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Oleh karena itu, bahasa kedua sangat diperlukan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan. Terdapat perbedaan dalam proses belajar bahasa pertama dan bahasa kedua. Proses belajar bahasa pertama memiliki ciri-ciri belajar tidak disengaja, belajar sejak lahir, lingkungan keluarga sangat menentukan, motivasi ada karena kebutuhan, banyak waktu untuk mencoba bahasa, banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Pada proses belajar bahasa kedua, terdapat ciri-ciri belajar bahasa disengaja, misalnya karena belajar menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah, berlangsung setelah pelajar berada di sekolah, lingkungan sekolah sangat menentukan. Motivasi pelajar untuk mempelajarinya tidak sekuat mempelajari bahasa pertama. Motivasi itu misalnya ingin memperoleh nilai baik pada waktu ulangan atau ujian. Waktu belajar terbatas. Pelajar tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktikkan bahasa yang dipelajari. Bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Umum kritis mempelajari bahasa kedua kadang-kadang telah lewat sehingga proses belajar bahasa kedua berlangsung lama. Disediakan alat bantu belajar. Ada orang mengorganisasikannya, yakni guru dan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua, yaitu sebagai berikut. Faktor usia, faktor bahasa pertama. Teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Teknik diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teknik ini mengacu pada implementasi perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia di depan kelas. Teknik bersifat prosedural, teknik yang baik dijabarkan metode dan serasi dengan pendekatan. Teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada teknik ceramah, teknik tanya jawab, teknik diskusi kelompok, teknik pemberian tugas, teknik bermain peran, teknik karya wisata, teknik sinektik. Yang ke-9, pendekatan metode, strategi, dan model. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi terkait dengan kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Yang selanjutnya, model pembelajaran. Model adalah suatu bentuk tiruan dari suatu benda yang sesungguhnya suatu contoh konseptual dan prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Terima kasih. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.